kau pun menjawabnya jangan mentai. Artinya jangan jadi babi. Yang mentai itu apa sih, nggak jelas ya. Kebanyakan makan tai dari sini cerita ini. Kan? Mulai kau panik. Aduh, aduh muka aku langsung rusak. Aduh cabut Dua hamasi ya. Maksudnya itu sama-sama kayak kau ini lah Rifa yang ketawa aku nggak jelas. Kau kan anjing ya, artinya kau kan menggonggong nggak jelas. Enggak dong, aku ketawa. Aku ketawa dengan Kau ini diksi lah anjing yang mentai. dimaksudkan Yesus itu. Loh, Iya memang iya. Aku akui Yesus mengatakan perempuan di luar Yahudi itu anjing. Termasuk Kau ibumu loh salah bang. satunya anjing itu. Iya termasuk mamamu loh bang. Mamamu Yahudi juga. Juga. Iya, aku Yesus mengatakan Bapakmu juga seluruh babi. perempuan. emosi kau nih. Gak apa-apa. Artinya kalau perbuatlah apa yang orang lain ingin perbuat bagimu. Kalau kau nggak mau dihina Rifa, jangan kau hina orang lain. Kalau aku beda, aku nggak ada diajarin tampar pipi kiri kasih kanan ya. Aduh, tapi kok lucu ya, kenapa kalian tuh marah dibilang menganjing sementara kalian makan anjing? Karena bapakmu babi. Kan makananmu babi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama, di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing, yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen, yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Makanan terenak sepanjang dunia. Tapi kalau dikatakan anjing kamu tersakiti, kenapa kamu malah marah? Kalian Itu Rifa, makananmu. jangan Ini membuka aku ruang, jangan sok jago mau menerima pertanyaan, tapi ditanya nggak sanggup. Janganlah baper, melecehkan Bang. orang yang penanya. Menganjing itu bukan kata-kata kasar di Kristen, Artinya Bang. Karena begini. Yesus juga Bukan. Nih. Kau nggak akan nanya aku, dan aku nggak akan melecehkanmu dalam jawabanku. Aku juga nggak pernah melecehkanmu kok. Menganjing itu kan bukan melecehkan. Menganjing itu kan adalah sebuah filosofi dari Yesus yang mengatakan orang di luar Yahudi adalah kunarion. Kan itu perkataan Yesus. Mana sih? Jadi kau pun menjawabnya jangan mentai. Artinya jangan jadi babi. Yang mentai itu apa sih, nggak jelas ya.
Kebanyakan makan tai dari sini si Rifa ini. Kan? Mulai kau panik. Aduh, aduh muka aku langsung rusak. Aduh cabut ah, nggak enak banget ketawa ketahan gini. Orang Kristen ini nggak bisa dipancing sedikit, langsung dia. Gitulah katanya apabila ditampar pipi kiri kasih kanan. Alah. Gimana yang ngatain orang anjing itu tuh bukan aku tapi Yesus Hamasiah. Maksudnya itu sama-sama kayak kau inilah Rifa yang ketawa aku nggak jelas. Kau kan anjing ya, artinya kau kan menggonggong nggak jelas. Nggak dong, aku ketawa. Aku ketawa dengan Kau diksi inilah anjing yang membentai. dimaksudkan Yesus itu. Loh, Iya memang iya memang aku akui Yesus mengatakan perempuan di luar Yahudi itu anjing, termasuk ibu Kau loh salah bang. satunya anjing itu. Iya termasuk mamamu loh bang, mamamu Yahudi juga. Tidak. Iya aku Yesus mengatakan Bapakmu juga seluruh babi. perempuan. Waduh. kok emosi kau Donking? Emosi kau ini. Gak apa-apa. Artinya kalau perbuatlah apa yang orang lain ingin perbuat bagimu. Kalau kau nggak mau dihina Rifa, jangan kau hina orang lain. Kalau aku beda, aku nggak ada diajarin tampar pipi kiri kasih kanan ya. Aduh. Tapi kok lucu ya, kenapa kalian tuh marah dibilang menganjing sementara kalian makan anjing? Karena bapakmu babi. Kan makananmu babi. Astaga, main report kau di bajigur kau ini nggak jelas memang ya. Udah Rifa kena ban teman-teman ya. Parah kau ini Donking main report, botol kali kau ini, gak ada. Apa ini? Dia apa kok? Jawabannya karena bapakmu babi. Apa kau ini gila? Nggak ada bedanya kau sama yang tadi malam. Diajak diskusi malah kau bicara ya kuya. Astagfirullahaladzim ya Allah. Masih dia. Aduh. Padahal kita membacakan apa yang tertulis di kitabnya loh, tapi dia langsung keluar roh-roh kegelapan dalam dirinya, langsung keluar setan dalam lubang hidung kita yang adalah Tuhan dalam lubang hidungnya. Ada setan di hidungku. Harusnya aku yang ke setan loh bang. Tapi kenapa kok kalian yang? Oh ya, aku ketuhanan, kalian kesetanan ya. Karena setan dalam lubang hidungku adalah Tuhanmu. Gimana bang? Halo. Gimana Bal? Mana kita kurang enak sama si Rifa ini? Dia orangnya apa? Kurang cocok aku diskusi sama dia. Nanti jadi saling menghina pula aku sama si Rifa ini, kurang bagus. Aduh janganlah Rajo. Tadi dia yang bilang makan anjing. Astagfirullah, kok dia pula yang marah. Aku gini Rifa, aku memang benar, aku nggak berbohong. Aku makan daging anjing tadi aku di kedai. Ya berarti kan itu makanan itu kudus begini, atau jijik? dengar kawan. Bahasamu yang menganjing, karena aku bisa melakukan hal yang sama dengan hinaan yang sama kau. Nggak apa-apa, karena aku nggak diajarkan tampar pipi kiri kasih Tapi kanan. gini, aku nggak tertarik juga menghina orang lain. Tapi ketika aku dihina, aku refleksku juga menghina balik. Biasa, Oten memang gitu. Bukan, setiap orang ya kayak gitu. Enggak Artinya lah, Oten aja. Aku nggak kayak gitu. enggak. Melawan Yesus. Mungkin aku. Memang kau nih Donking menentang Yesus kau Woi, ini. apa Bal? Nah, coba kita dua lah Bal. Aku sama si Rifa ini nggak pernah tertarik sebenarnya aku diskusi sama si Rifa. Gak apa-apa lah, sama Rifa aja, jangan Ih. sama kau punya Si Rifa ini banyak apa? Ya, Ya, dia banyak kali apa ya? Nggak apa adanya dia diskusi. Nggak enak. Apa adanya aku dari tadi. Banyak apa ya? Macam belekak-lekuk. Banyak kali cengkok-cengkoknya, malas. Cengkok. Aku nggak nyanyi dangdut loh. Artinya badanmu apa? Gestur nggak apa adanya. Oh, ya iyalah masa aku harus gini aja terus.
Kalian di bawah yang Islam baru muncul nonton debat lintas agama, nggak usah sosok nasehatin aku lah. Apa yang kulakukan ini bukan sesuatu yang melanggar aturan Islam. Ya, jangan kalian pula yang nggak kenal aku sok-sok kalian bicara di bawah akhlak muslim. Sejak kapan muslimah itu harus santun kepada orang yang sebenarnya penghujat? Tahu dong King ini loh. Kalian pikir aku baru lihat akun dia sekali? Aku lihat sering dia typing di bawah. Jadi kalian yang nggak tahu apa-apa jangan sok-sok komentar, sok-sok baiklah keludahi kalian. Gitu. Lanjut dong King. Jadi Tuhan adalah Allah yang kelihatan. Allah adalah Tuhan yang tidak kelihatan. Quotes hari ini adalah by dong King. Apa beda Tuhan dan Allah? Hari ini ya. Iqbal lanjut lah Iqbal. Kena mental dia sama Uni. Mas dia bilang karena bapakmu babi apa kayaknya. Gila udah dia ini. Dan gitu loh Don King. Kok kayak yang tadi malam juga kok aja diskusi malah dia bahas. Gini Bal. Sebentar dulu. Aku mau cerita dulu. Tadi malam ada orang macam kau juga. Dia diskusi malah dia ceritain Uya Kuya. Apa kaitannya? Oh, gak ada hubungan lah. Kalau Uya Kuya sini apa hubungannya Uya Kuya pula ke Komal debat lintas agama? Gak nyambung itu. Jadi apa yang mau tanyakan tuh lah? Sebenarnya sih banyak yang mau ditanyakan, tetapi kadang gini, kalau dilontarkan pertanyaan bisa mengarah ke macam menghina, mengejek jika agak tersinggung. Padahal pertanyaan itu ada juga sih tertulis begitu. Ya Contohnya kalau kau gini, selagi kau bisa membuktikan itu nggak apa-apa. Kalau aku minta mana dalilnya tertulis di mana, kau bisa tampilkan, kau bisa buktikan, nggak akan kena penistaan kau. Contoh gini Bal, kok andai kau tanya sama aku Bal, nggak kau lampirkan pun datanya, jika ku anggap itu memang ada di Alkitab, akan ku jawab. Lah karena apa yang ku bicarakan itu semuanya tertulis. Aku hafal kitabmu soalnya. Hafal mati aku. Gini Bal, contoh Bal ya, kau bilang sama aku, Don King, Tuhanmu kan berkata bahwa sembahlah Allah satu-satunya itu Bapa. Kenapa kau sembah Yesus? Itu kan ada, tetap walaupun nggak komplit kalimatnya, tapi aku sadari bahwa kalimat itu ada. Kau nggak berbohong atas pertanyaan itu. Nggak perlu kau lampirkan pun datanya spesifik Matius sekian ayat sekian. Aku nggak mempermasalahkan itu. Tetapi ayat itu memang ada tertulis di situ dan akan kujawab sesuai dengan proporsinya. Nah sayangnya apa yang kau sampaikan, apa yang kau tanyakan kepada kami itu tak ada dalilnya gitu loh. Contoh ya. Contoh ya. Aku tanyalah dulu contohnya kan. Pada usia 25 tahun atau 20-an tahun itu kan Muhammad menikah dengan Khadijah, dan rentang sampai dia 40 tahun atau ke 50 tahun selama dengan Khadijah dia tidak poligami. Fakta itu kan, walaupun aku nggak hafal ayatnya kan faktanya begitu. Tetapi setelah dia tahu dari mana lagi ini? Aku tanya dulu kau, pada saat dia menikah dengan Khadijah, apakah dia sudah jadi nabi, dapat wahyu? Silakan Uni. Serahkan sama Kamu bisa sama Uni, aku gak tertarik sama Uni. Sama si Iqbal aja lah. Narasumberku ini. Dia orang aku gak ada sama dia, karena dia orang bisa mungkin. Nggak mungkin lah narasumberku. Harus narasumberku. Aduh, ya Allah. Di antara banyak debater, aku paling gak suka paling gak enak sama si Uni lah. Sebenarnya dia karena banyak nggak asli, nggak apa adanya. Yang Ini contoh asli nih aku si kok. Nih. kalau kau kata Bible masih pertanyaanmu masih enak menjurus, artinya bisanya siapa Tahta, aku paling suka sama Tahta karena Tahta itu dia terbuka welcome untuk ditanyain dan dia nggak marah-marah, dia nggak Ya aku juga welcome ditanya, aku nggak marah-marah kok. Dia gitu. Kalau sama Uni mending aku turun aja lah. Loh, gimana sih kau ini? Don King kok gitu? Ya, sama aku aja, jawab aja pertanyaanmu lah. Jawab aja apa pertanyaan tadi? Don King, kenapa takut gitu ya. ndak Dinda?
Dinda jangan gitu. Dinda jangan marah-marah, nanti Dinda masuk neraka. Dinda jangan kau sok tua. Padahal cuma dibilang menganjing doang dia marah. Apa kabar perempuan Samaria yang dikatain Yesus Kunarion ya? Sakit banget ya. Padahal menganjing itu bukan ngatain orang jadi dogi, tapi menganjing itu kayak kelakuan tuh menganjing banget gitu loh. Tapi dia marah, tapi dia percaya Yesus ngatain cewek-cewek di luar Yahudi anjing. Sebenarnya gimana sih? Nggak ngerti deh cara berpikirnya. Padahal lu udah ngata-ngatain keluarga gue juga dari tadi tuh Dong King. Agak aneh ya memang. Agak lucu sih memang. Agak lucu dan imut-imut Dong King ini. Seperti itu. Karena lagi live juga dia, Dek. Naik kita yuk, Dek. Rungkat lah ini berarti. Ya, yuk rungkat yuk. Pindah kita serbu tempat Kanda yuk. Tutup lah, aku mau istirahat juga nih. Yaudahlah. Tutup lah. Bohong Uni tadi dia sudah debat sama Bang Zuma. Memang mereka banyak berbohong, lisannya berbohong, hatinya mengingkari, perbuatannya nggak menunjukin keimanannya. Pendusta mereka ini. Mereka ini orang-orang. Kadang gini loh ya, itu kenapa aku sering bilang ya. Kadang mereka ini adalah orang miskin yang tak terima dengan kemiskinannya gitu loh. Nyalah-nyalahin orang kaya. Kalian tahu nggak G30 SPKI dulu terjadi kenapa? Gara-gara orang miskin yang tidak berilmu dipersenjatai. Dihabisilah para pahlawan kita yang dianggap kaya raya dan dianggap tidak peduli kepada masyarakat. Itu terjadi tragedi itu. Bisa jadi orang-orang seperti kau itu yang berdua tadi adalah orang-orang yang miskin tapi tidak terima dengan kemiskinannya. Kalau pengen kaya tuh kerja, jangan kau salahkan orang yang kaya. Pemerintah kita memang ada kezolimannya, memang diakui itu. Koruptornya banyak. Tidak ada cerita pembenaran terhadap koruptor itu, nggak ada. Tapi ingat, kau punya Tuhan, kau punya Allah. Apa yang Allah perlihatkan ini supaya kau belajar juga. Belajar kau dari keadaan ini. Jangan malah kau asik membenarkan kezoliman. Percuma kau ngaku Islam. Masa kezoliman kau benarkan? Dada aja kau. Belajar kau benar-benar. Aku juga sedang belajar. Sama kau aku berani berdebat karena kau tuh bisa jadi khawarij kau itu. Kau tau khawarij? Bahkan ada dalilnya itu. Boleh dibunuh loh khawarij itu loh. Orang-orang yang Islam tapi menyerang orang Islam dengan cara keras, bahkan itu merusak Islam tuh. Kau bilang juga sama pemimpin yang zalim, jangan saat rakyat bertindak baru kau bersuara. Aku tidak pernah mengurusi pemerintah karena aku tidak capable. Tapi aku bicara dari sisi agamaku sendiri bahwa kezoliman itu tidak diizinkan dalam Islam. Hah? Nggak ada urusanku bahas pemerintah karena aku tidak capable. Aku bukan ahli pengamat politik. Dan aku bukan orang yang tahu kronologis yang terjadi di negara ini. Dan aku kalaupun mau bersuara, nggak perlu izin kau, nggak perlu izin kau. Aku punya channel YouTube yang tempat aku bisa bersuara. Tapi aku punya kapasitas masing-masing. Aku mau membahas tentang akidahku aja. Kayak gitu. Katanya Islam tapi berpihak pada kezoliman. Giliran orang Kristen pandai kau ngejek-ngejek. Kau ejek mereka, dasar mereka adalah orang kafir, laknat, zolim. Kau sendiri zolim jadi orang Islam. Kayaknya kau ada-ada aja berpihak kepada kezoliman, bangga pula lagi dengan itu. Astagfirullahaladzim. Udah tahu kita, seharusnya kita tuh menenangkan, kita mengajak kepada masyarakat. Kau tahu nggak orang demo itu ketembak anaknya, ketembak. Kau pikir ketika mereka demo itu pasti mereka syahid masuk surga matinya? Sejak kapan aku membela pemimpin zolim? Coba kau tunjukkan dari tadi, makanya kau naik, ku jambak kau ya. Aku turunkan Bang Masno ini, Mansur ini ya, ku jambak kau.
Tunjukkan sama aku diksiku membela pemerintah zolim tuh yang mana. Naik kok ke sini. Kalau kau nggak naik, kau ganti celana kau sama celana warna pink. Bang Teguh, ada nggak diksi aku dari tadi tuh membela pemimpin zolim, Bang? Saya dengar abang, Bang. Bang Teguh, ada nggak dari tadi tuh aku bilang kayak, ayo kita bersama pemimpin zolim, mari kita bela presiden kita, bela anggota dewan kita. Ada aku ngomong gitu dari tadi? Ada aku ngomong gitu tadi? Makanya kalau naik ke komal orang itu dengar dulu apa yang diomongkan orang. Ada aku bela-bela pemimpin zolim, tetaplah pemimpin zolim. Nyambung nih orang nih. Halo, Zailani. Zailani 7. Secara langsung kau tidak mengatakan, tapi secara tidak langsung kau salahkan pendemo. Ini orang gila kau. Kalaupun aku menyalahkan pendemo, bukan berarti aku membela pemimpin zolim. Kau tahu nggak? Kalau orang tidak berada di kiri, bukan berarti dia pasti berada di kanan. Karena space itu bukan cuma ada di kanan dan di kiri, ada namanya yang di tengah. Otak kau jalan, kau Islam kan? Jadi Islam tuh harus pinter. Orang-orang kayak kau inilah yang bakalan nanti kalau Dajjal turun, kau cium kakinya Dajjal. Karena nggak berpikir otaknya, udah kebenciannya udah benci banget sampai ke ubun-ubun gitu, nggak lagi terima mana benar mana salah. Sama kau kayak Oten, sikapmu tuh sama kayak Oten, udah ke doktrin, yang penting udah kau salah aja udah gitu. Yang ku bilang itu apa? Pendemo yang anarkis, yang merampok itu tidak diizinkan dalam Islam. Kau bantai itu, bantai itu. Coba kau bantah, ada tidak? Ku bilang pendemo yang anarkis sambil merampok tidak ada izin dalam Islam seperti itu. Nggak ada Nabi kita contohkan begitu. Kau bantah itu. Silogismenya di mana kesimpulannya jadi aku membela pemerintah? Hantu. Makanya kau jangan sering-sering berdebat sama Oten kau di typing. Berdebat sama Oten, agama kau sendiri nggak kau jalankan dengan baik dan benar. Nggak perlu kau menghormati aku. Lebih baik aku kau benci seumur hidup kau, tau kau? Malu aku dihormati oleh orang seperti kau. Aku malu dihormati oleh orang seperti kau. Aku nggak tahu siapa kau, perempuan kah, laki kah, orang tua kah, tapi aku malu dihormati orang seperti kau. Makanya dikatai pintar sama orang bodoh itu bukan pujian. Aku malu dihormati sama orang yang berpihak kepada kezoliman. Sungguh daku malu. Lebih baik daku kau benci, sebagaimana Nabi Isa Al-Masih putra Maryam dibenci sama orang Yunani dan Yahudi. Aku nggak benci sama kau, kenal aja enggak. Kenapa aku harus benci sama kau? Aku nggak kenal sama kau. Aku tidak terima argumen kau. Halo, WZ Zailani. Halo. Ya, silakan Bang. Apa agamanya Bang? Islam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf bang, aku dari tadi turun bawah. Tak ada ni. Aku Islam. Aku mau tanya satu soalan je. Apa? Ini bukan pasal apa ni. Boleh aku tanya soalan? Tanyalah. Okey. Aku nak bertanya. Aku Malaysia. Okey. Aku duk tengok kau orang berdebat apa semua tu. Segala ilmu yang datang tu, berapa tahun kau orang belajar macam tu? Lama Bang. Ni ke? Gila, aku tengok mantap, betul-betul mantap. Jadi macam kalau aku nak ingat, aku daripada kecil mesti baru sampai. Okey, mungkin aku juga gini ya. Sebetulnya tuh proses belajar Islam itu dari kecil kita kan udah diajarin tuh tauhid, bahwa Allah itu satu dan tidak ada ambigu dan tidak ada kebiasaan dalam memaknai bagaimana Allah itu yang seesa itu kan. Jadi kita sudah punya pondasi kuatnya. Nah, kalau kita logika ini kan common sense yang memang sudah ada bekal dari diri kita. Cuman itu perlu diasah. Nah, makanya ketika kita berpikir tentang perbandingan apapun, itu kalau tentang agama kita tidak boleh lepas dari yang namanya dalil Islam. Kita merujuk kepada bagaimana Islam, yaitu tadi Al-Quran sama hadis, lalu pandangan para ulama. Dah, masalah berdebat ini
Itu tidak semua perdebatan ini itu sebenarnya dibenarkan. Ada perdebatan-perdebatan yang tidak diizinkan dalam Islam sebenarnya. Iya. Sebenarnya gitu. Cuman kalau kita saya ini menggunakan metode hak sebagai mahasiswi. Metodenya adalah komparasi, menggunakan cara berpikir orang lain dengan cepat menangkap cara berpikir orang lain lalu mengembalikan cara berpikir itu kepada mereka gitu loh. Ya. Aku Atau namanya mirroring. Iya. Dan itu sebenarnya tuh kayak lebih ke latihan ya, lebih kayak Nah, kau jam ada terbang belajar juga tu sih. berdebat. Adalah. Iyalah, bagus. Aku salut lah dengan kau orang ni semua macam Abang gambar boleh tu. salut sama kami, asal abang tidak boleh pro kepada kezoliman. Oh no, Betul. no. Aku zolim tak ada. Ini Tidak boleh kita zolim bang. Saya cuma ya. ingatkan sekali lagi bang. Aku tekankan ke hati aku dan kepada kita semua. Jangan pernah sedikit pun kita berpihak kepada kezoliman. Kalau ada saudara kita agamanya Islam, dia zolim kepada saudara kita Kristen, jangan pernah bersama dengan orang itu. Jangan bang. Itu Tak perlu kita bersama dengan orang yang berbangga diri dengan kezoliman. Zolim katakan zolim, benar katakan benar, salah katakan salah. Kalau kita tidak tahu apa-apa, bertawakuf, silent. Andaikan orang Islam saja pun aku tidak suka kalau suka yang zalim. Jadi aku cuma naik ni kerana ingin mengatakan yang kau orang ni hebat, itu saja. Pasal pengetahuan. Terlihat hebat bang. Ya. Aku ni terlihat hebat, tapi aku tak hebat lah. Terlihat hebat iya, karena lawanku bodoh semua. Orang Kristen itu rata-rata kan maksimal IQ-nya di bawah rata-rata. Jadi aku macam terlihat hebat, padahal apa yang kupunya nih adalah ilmu basic yang dimiliki oleh seluruh umat Islam. Bang Teguh ni lagi hebat, Bang Ardiansani lagi hebat, bahkan mungkin ramai. Iqbal jauh lebih hebat. Ramai Tapi ramai di Indonesia macam Zuma ke Yusuf PE ke apa, semua aku tengok dan mereka tu tahu semualah. Aku orang Islam juga, tapi kadang-kadang memang yang kau orang bahas tu aku tak tahu sendiri. Kurang paham. Jadi bila aku tengok punya luas dan pikiran kau orang memang mantap lah. Karena gini, di dalam Kristen itu metode mempelajari Kristen itu mereka tidak punya metode yang metode ilmiah itu mereka tidak punya. Jadi tidak sulit membaca Bible itu. Jadi kayak gini, mereka yang Protestan ini mengaku Bible itu cara membacanya sola scriptura. Ya udah baca terjemahannya, maka kita akan diberi Roh Kudus, kan begitu. Nah jadi klaim. Mereka tuh semua klaim. Nah, kalau Katolik beda. Kalau Katolik itu punya namanya magisterium. Jadi mereka terikat dengan magisterium. Nah, jadi kita sebagai orang yang toleransi terhadap keberagamaan ini, kita harus ikuti cara berpikir mereka. Nah, kebanyakan orang-orang Protestan seperti rombongan-rombongan penghujat seperti CRK itu dia Katolik ya. Ada yang ini nih, penghujat kayak si Yuli ya, kayak ada perempuan betina yang baru penghujat nih ya. Iya. Terus ada Lina, orang Malaysia yang baru murtad, katanya murtad tapi pendusta lah itu. Pendusta itu. Terus penghujat baru nih ya, itu rata-rata mereka tuh semuanya tuh enggak ngerti apa-apa tentang agamanya, cuman sok ngerti. Iya. Makanya saya pikir mereka itu ya, mereka nggak, coba tanya sama mereka. Tanya ke mereka apa konteks Yohanes 1 ayat 1. Kalau nggak mencret mereka. Nggak tahu mereka itu. Iya. Aku tengok debat dia orang dengan Islam ataupun debat dia orang ni semuanya pasal ikut hati saja. Ikut hati. Dia bukan ikut yang apa yang tertera di kitab, apa yang tertera, ikut hati. Mereka tidak punya metode tafsir yang ilmiah. Kalau kita kan beda. Kita metode tafsir kita ada menggunakan ilmu bahasa. Betul. Kita pendekatan ilmu lughah dulu. Misalkannya zat, apa arti zat? Nggak ada ceritanya kita bilang zat itu adalah tembok, kayu, batu, nggak ada. Betul. Makanya di dalam Al-Quran itu fi zati sudur. Maka apa terjemahannya? Apa yang ada di dalam hati. Maka zat ini adalah bisa dikatakan sebagai sesuatu yang ada. Yang ada. Makanya Allah disebut sebagai zat. Nah, kalau Kristen-Kristen yang di Indonesia ini, mereka itu panduannya tuh KBBI, bahkan mereka ingkari KBBI. Makanya aku udah buat nih Kamus Oten Indonesia nih ya, aku udah catat nih. Pada buat tulisnya. Kata-kata kedagingan ilahi lah, kealahan lah, akal rohani, kekekalan ilahi, kebagaimanaan ilahi ini nggak ada sama sekali di dalam kamus manapun, nggak ada. Mereka buat sendiri. Makanya mereka tuh menghayal. Iya. Sudahlah menghayal, menceracau lagi, sok tahu pula. Itu pun ngaku-ngaku pula anak Tuhan lagi tuh.
Aku tak kagum dengan dia orang. Aku cuma kagum dengan orang kita orang Islam. Aku kagum itu. Aku dengan Tapi dia aku orang. kagum dengan mereka, Bang. Aku Kenapa? kagumnya mereka tuh bisa-bisanya ngaku anak Tuhan, Oh. tapi botol gitu loh. Dia kagum yang orang yang Kagum aku dengan terlalu ini. mengikut perasaan loh. Mengikut perasaan yang orang kata kalau pengikut yang mengikut saja tanpa bicara tanpa apa-apa bukti. Nah, dia mengikut saja. Ya, kalau itu aku kagum lah, boleh jadi macam tu kan. Boleh jadi bodoh macam tu ikut Intinya orang Kristen yang rata-rata naik ke komal kita yang diskusi itu tak pakai akal menjelaskan imannya. dia. Iya. Tidak pakai kaidah ilmu. Tak. Pakai imani saja. Imani Jarang lah saja. aku jumpa pendeta sekalipun yang boleh bertahan dengan kitab dia orang itu. Hai, jangankan para apologetnya, andai Paulus atau andai Yesus turun ke dunia debat sama aku, nggak bakalan mereka bisa menang. Kenapa? Aku nanya sama Yesus, kamu turun ke dunia sebagai Tuhan atau sebagai manusia? Tentulah dia jawabkan yang tertulis sebagai manusia. Lah ngapain kami harus menjadikan kau sebagai Tuhan? Kau ingin dikenal sebagai Tuhan atau sebagai manusia? Dijawab sama dia kan. Aku datang ingin dikenal sebagai manusia. Ya udah, kalau kami mengatakan kau manusia, kami betul. Tapi kan aku Tuhan. Tampar. Kau datang sebagai manusia, kami anggap kau manusia, kami pula yang salah. Debat sama aku. Nggak tak- Tapi justru debat aku yang ke orang marah. ni- Debat ke orang ni satu kesabaran kau orang tinggi. Oh, cukup Enggak lah, tinggi. aku nggak sabar, Ui, Bang. Ada Aku yang tak sabar. Oh. Aku tak sabar lah. Ya lah, betul lah. Tapi korang boleh tahan lagi lah. Ui, kalau aku tak lah. Boleh mati lah dia orang ni. Eliza, dia sudah ampuni kau. Apa salahku? Emang aku dosa apa sama Yesus? Justru aku memuliakan dia tiap hari. Kau yang berdosa sama Yesus tiap hari, kau bilang dia terkutuk. Hantu. Aku nggak pernah menghina dia. Bahkan aku tidak terima ketika dia dilecehkan secara seksual. Aku tidak terima dia ditelanjangi. Nah, kau yang tiap hari menghujat dia, kau bilang dia terkutuk. Dasar kau manusia terkutuk. Bisanya kau cuma mengutuk Yesus aja. Kami mana pernah umat Islam ini mengutuk-ngutuk Yesus. Tidak ada ceritanya kami mengutuk Yesus. Oke, Bang Zailani ya. Ya. Kita ganti yang naik dulu ya. Okey, aku turun dulu. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Pak Ardiansah. Pak Ardiansah. Iya, gimana, Uri? Ya, silakan Pak Ardiansah. Ada yang mau disampaikan? Iya. Baik, sebelum saya turun, saya mau menyampaikan sesuatu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Iqbal, Nirifa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan saya Ardiansah, saya manusia dan saya bukan Tuhan. Ya, gitu aja. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau kemana, woi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau kemana? Sini aja. Iya, ya perkenalan doang. Kita susah nih live ini nih. 300 ini lumayan loh. Ini ini banyak loh. Jarang-jarang loh. Kemana Bang Iqbal? Iqbal berak katanya. Berak. Bang Teguh lagi telepon sama janda katanya. Antonio Alexandro Lenzo, hal Islam hama. Ya, yang hama itu selama ini tuh agama Kristen, yang membuat kolab Eropa Kristen, yang melakukan inkuisisi 500 tahun Kristen, yang mengejar perempuan dibunuh sampai ratusan ribu dengan misi pengejaran penyihir itu Kristen, yang menjadikan negara sebagai jajahannya dengan dalil doktrin interkaitera Kristen, yang mau keluar dari Indonesia KKB agamanya Kristen, yang membuat film bokep itu Kristen banyak, yang membuat miras paling banyak, yang bikin orang mabuk di jalanan itu Kristen, yang tidak mengharamkan narkoba itu Kristen, yang teriak-teriak oh Yesus oh no itu Kristen. Kenapa Islam yang jadi hama gitu? Yang membuat Yerusalem selama 372 tahun damai Islam, yang membuat Eropa keluar dari kegelapan Islam, yang membuat Indonesia termasuk negara plural yang paling dikagumi dulu Islam mayoritasnya. Kok bisa Islam yang dikatakan hama, Pak? Bapak kau yang hama, mama kau hama, pemakan hama kau, pemakan babi, nggak tahu malu kau. Memang kau cuman punya kemaluan, jangan-jangan kau pun nggak punya kemaluan.
Pijak kau nanti. Nggak takut aku sama kau. Ngata-ngatain agamaku hama kau. Dibuka fakta-fakta, aku buka aib agamamu nanti. Ku telanjangi nanti Tuhanmu kesekian kalinya. Enak aja ngata-ngatain agamaku hama. Berpuluh-puluh tahun kau menikmati kemerdekaan dari teriakan Allahu Akbar gara-gara ada dalilnya. Diizinkan kalian berperang kalau kalian diperangi. Coba bawa ayat dari Tuhan kau itu. Jangan melawan orang yang jahat kepadamu. Kau pikir bisa kau merdeka? Kasihilah musuhmu. Bisa merdeka pakai dalil itu. Dalil apa di kitabmu yang bisa membuat kita melawan penjajahan? Dalil Al-Quran. Surah Al-Hajj. Diizinkan kalian berperang karena kalian diperangi. Kau ngapain? Berapa kali ku tanya sama Oten. Oi Oten. Ya Ripa, kalau kita dijajah maukah kau berperang dengan kami? Oh nggak boleh sama Tuhan kami. Lalu ngapain kau? Kami hanya berdoa aja. Haleluya. Nyanyi kau di gereja. Kami main perang-perangan, kami tembak-tembakan. Kau nyanyi, haleluya, Tuhan baik, Tuhan baik. Ya Bapa, ampunilah mereka, mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Pas kita merdeka, kau menikmati kemerdekaan itu. Ketika kami minta jizyah sama kau karena nyawa kau dijaga, kau bilang pula kami zolim. Hantu kau. Matilah kau sana. Dasar kau pengkhianat. Yang pemberontak itu tuh di KKB itu tuh yang pengen keluar dari Indonesia. Kalau aku apapun yang terjadi di Indonesia ini, aku kan mencintai Indonesia ini. Tahu kau? Tanahku adalah tanah Indonesia. Mamaku, bapakku orang Indonesia. Aku lahir sebagai warga negara Indonesia. Sekali Indonesia, tetap Indonesia. Tapi nggak tahu kayaknya tahun depan aku ganti kewarganegaraan, ding. Tahun depan lah ganti kewarganegaraan. Siap-siap dulu lah. Kalian cuman modal ketika ada penjajah. Doakan mereka. Ampunilah mereka, berdoalah bagi mereka. Tiba-tiba hama Islam kau bilang hama. Sultan Aceh, Sultan Ternate, Sultan Minang, Sultan Makassar, Sultan Goa memperjuangkan negara ini. Tuanku Imam Bonjol, kau bilang pula hama Indonesia, agama Islam. Hantu belau kau. Iya kau. Kau bilang pula Islam ni hama. Kau bilang Islam hama. Mama kau nggak bisa makan kalau nggak bersentuhan dengan orang Islam. Bapak kau nggak bisa tenang dia kalau nggak bersentuhan dengan orang Islam. Memang kau bisa lahir gitu ke dunia ini kalau tanpa ada orang Islam yang membantu hidup mama dan bapak kau. Kau tanya sama mama kau dulu, siapa yang pernah belanja dan kepada siapa dia belanja? Orang Islam. Kau besok bikin gitu, berani nggak kau bikin Islam hama? Di warung-warung kau, berani nggak kau bikin? Nasi Padang mau kalian boykot nasi Padang, nggak layak nasi Padang dimakan mulut-mulut pemakan babi. Kau bawa rendang aku kan? Rifa bakalan jadi bidadari surga. Ya iyalah, masa iya aku jadi pesundal Yesus? Nggak mau aku. Mentang-mentang di surga banyak pesundalnya. Nari tiang aku nanti di situ. Iya, nari tiang aku nanti di situ sambil berkata-kata haleluya gitu. Nari ular aku gitu. Saingan aku sama si Rasmi nanti di surgamu, ya. Si Rasmi nari rambutnya kan dibuka rambutnya sama si Rasmi kan, diputarnya kepalanya kan. Nah, aku nari tiang. Si Darni nari itu. Nggak mau aku masuk surga kalian. Dibayar pun nggak mau aku. Dibayar pun aku, mendingan aku tinggal di Ancol daripada masuk ke surga kau. Nyanyi-nyanyi di surga kau nggak ada yang enak situ, nggak ada makanan enak, nggak ada ayang beb, nggak ketemu sama keluarga, kelamin juga nggak punya lagi. Ngapain di surga kau? Mending di surgaku lah, ada ayang beb, ada anakku, ada makanan enak. Di surga kau digaji pun nggak mau aku. Digaji per bulan 2 miliar nggak mau aku. Digaji pun aku 300 juta seperti gaji DPR masuk surga kau, nggak mau aku. Apa enaknya surga kau? Ngelototin Tuhan? Apa enaknya nengokin Tuhan? Hah? Apa enaknya nengokin Tuhan? Nih, aku mau beli UT-UT bentar ya. Lapar aku. Tahu kan UT-UT? UT-UT itu bakwan goreng, tahu nggak? Lah otak-otak. Ya, UT-UT kalau di sini namanya, bakwan goreng. Ya, aku mau beli dulu sama anakku. Yuk, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Oh no, digilirin Ripa sama jin dan pria 70 pria. Tak dapat dari mana lah kau itu. Yang ada di kitab kau digilir sama Tuhanmu. Karena nanti ada kawin anak domba, makanya kau mati pakai jas, pakai baju pengantin. Karena orang Kristen percaya kalian itu pengantin Yesus. Makanya kau itu nanti mati yang perempuan pakai baju kawin, didandanin, di make upin, dipetiin, dikutekin. Yang laki dikasih jas. Tuhan kau sendiri mati dikapanin. Di surga bisa kita jadi pesundal ya kan? Nengok-nengok ada perang naga. Halo Haji Tengah. Assalamualaikum. Salam. Ya Pak Cik. Ya, Apa hal? tak mampir saja. Ada yang nak dicakap kata? Cawan tu memang banyak, tapi fikirkan mau dengar saja. Hah? Mau dengar saja. Oh, dekat bawah je. Boleh tak? Ya, Okey Pak Haji. Siap-siap Pak Haji. Nak bincang naik sini. Nak bincang jom naik sini. Kita bincang-bincang je. Kita nak bincang apa ke? Ayo komen lagi Oten. Diundang kau nggak berani naik. Ya ke Cik? Ya ke Cik? Rifa suka betul kau menghujat Kristen. Siapa pula yang menghujat agama kau? Ngapain aku menghujat? Ngapain aku membuang-buang energi menghujat agama kau? Hah? Kapan pula aku menghujat agama kau yang sudah terhujat itu? Apa pula alasan aku nak menghujat agama kau? Coba aku tanya kau dulu. Yang mengatakan Tuhan kau terkutuk aku atau kau? Hah? Yang mengatakan Tuhan itu pernah jadi bayi siapa? Aku atau kau? Yang mengatakan Tuhan pernah netek siapa? Aku atau kau? Yang percaya kalau Tuhan itu berkelamin siapa? Aku atau kau? Aku yang menghujat. Jelawanya kau punya mulut. Kau yang beriman, aku yang pula kau tuduh menghujat. Pandainya kau. Dia cantiknya kau punya mulut. Kau yang cakap Tuhan kau terkutuk, bukannya aku. Mana ada orang Islam ni nak ngutuk-ngutuk Tuhan korang? Mana ada boleh. Kau yang percaya Tuhan kau mati terkutuk dekat tiang salib tu, bukannya kami ni. Apa pula? Uni memprovokator. Ya, aku memprovokasi akal supaya kita berpikir. Muhammad kawin bocil. Macam Tuhan kaulah keluar dari vagina bocil. Dipecahkan itu perawan dari dalam, bini orang pula. Karena dalam ensiklopedia Katolik, Maryam itu hamil Yesus waktu di umur 12 tahun. Kat sini bocil lagi tu. Masih kelas 6 SD. Bocil lah tu. Apa kau? Nenek moyang Tuhan kau lah yang pecahkan perawan budak-budak umur 3 tahun. Ada dalilnya tu. Kau nak nyentuh agama Islam tapi kau ditabuk balik, kau nangis. Nyenggol-nyenggol agama. Coba kau tanya bagus-bagus, aku jawab. Yang Islam tak usah lah ikut menghujat, woi. Nggak usah lah, kita nggak usah ikut menghujat lah. Aku tak menghujat, aku cuma menunjukkan konsekuensi logik dari ucapan mereka. Memang faktanya mereka yang bilang Tuhannya terkutuk. Terkutuklah yang mati di tiang salib pun. Galatia pasal 3:13. Ay mak, dibatasi. Bang Teku, itu enggak? Moderator enggak bang? Bang. yo nih kena peringatan, turun dulu nih. Nanti kenaikan lagi. Kena aku udah nerima teman-teman ya. Parah hotel kayak gini masih nombak dulu. Pada mana bal kok hilang semua orangnya?
tap layarnya itu coba lihat love-nya 1, 2 biji. Masa nggak ada yang mampu tap layar? Parah kalian ya. Coba bahas agamamu saja ya, naik aja bahasa agama aku, yuk. Kita sudah Bahas usahain agama kalian. supaya bisa live gitu kan. Nggak ada, terserah lah. So heran. Kasih Bang Haris, makasih bosku, terima kasih. Terima kasih Bang Said, Calon Mayat, semuanya. Kemana pada lompat semua apa ya? Cek ada suara nggak? Ada. Nah, Oh, oke. Aduh, nabi yang salah. Habis masalah. Bang, pengen habis masalah nggak bang? Matilah. Siapa bilang mati itu habis masalah? Habislah masalah, mana ada Itu lagi. Tinggal masalah Tambah banyak kita. masalah bang, dihukum. Tinggal kita masalah kita mempertanggungjawabkan amal perbuatan aja Ya tinggal. kan masalah lah tuh. Masalah tuh. Nanti habis masalah kalau udah di surga nanti baru habis masalah tuh. Ntar aku udah telepon. Sandiaga, naik aja kau kalau nggak berani bahas agamamu, ya udah bahas agamaku aja. Apa yang kau tahu dari agamaku kita bahas. Tuh lu, main typing nggak jelas di bawah. Jadi, banyak konten padahal di bawah nih, satu pun nggak ada yang berani naik Ini siapa ini? Mamanya Ronald, selamat sore. Halo. Ya, selamat sore. Maaf, kepencet mungkin ya. Oh, kepencet ya, ya dah. Ya, maaf ya. Ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ten rame di bawah, nggak ada yang berani naik deh. Yalah, naik. Kalian nggak berani bahas agama kalian kalau kalian nggak tahu, nggak bisa membela agama kalian, nggak apa-apa. Bahas agama kami. Kalian kan suka bahas Al-Quran, ayo kita bahas Al-Quran. Bahas hadis, ayo kita bahas hadis. Ayo, biasanya biasanya apa nih katanya? Biasanya menjara Goldian api menjara sesuai nanti yang menjara tuh oten semua rata-rata ngikut demo yang rusuh itu kan oten semua. Mana nih? Tak ada. Loten lagi sibuk menjara. Jadi ini lagi sibuk Kalau ngintip. mereka kan nggak ada larangan ya bang. Nggak ada larangan makanya. Mana ada larangannya?
kan udah diampuni sama bapaknya. Tuhan bapak, Tuhan anak. Kalau Tuhan bapak nggak mampu mengampuni, bisa minta sama Tuhan anak kan, Wah? Astagfirullahaladzim, ya Allah, kadang-kadang lucu-lucuannya negara ini. Tapi iya loh, kalau di Islam tuh memang nggak boleh, kita tuh dosa loh kita. Aku ingat banget loh, kalau dipikir-pikir gini nih ya. Ada kan yang sahabat, bukan sahabat, orang yang datang dari Ukraina katanya. Kalau di dalam hadis itu tuh Ukraina, kayaknya Ukraina, aku nggak tahu lah. Datanglah dia ke Madinah. Itu di hadis itu Ukraina dituliskan di situ. Datanglah dia, di situ tulisannya Ukraina. Aku nggak tahu ya, bentar nih aku ambil hadisnya dulu ya. Hadisnya tuh ada nih kan. Nah, beberapa orang dari UKL atau Ukraina datang ke Madinah. Aku nggak tahu apakah ini adalah orang Eropa yang datang ke Ukraina, nggak ngerti. Namun mereka tidak tahan dengan iklim Madinah sehingga mereka pun sakit, ya kan. Barulah di sini mereka disuruh untuk minum susu onta dicampur kencing onta untuk pengobatan. Ya. Nah, ketika mereka sembuh, terus mereka ambilkan ontanya, mereka ambil, pengembalanya mereka bunuh. Tahu nggak hukuman dari Rasulullah? Jadi jangan kira Islam itu nggak tegas. Rasulullah suruh potong tangannya silang, tangan dipotong sebelah ini, di kaki sebelah, mata congkel akan mutilasi. Padahal di dalam perang kita nggak boleh mutilasi loh, tapi untuk ini hukumannya. Maka Islam itu betul-betul kayak gini loh bang. Islam itu tuh mengutamakan, kalau kita pikir-pikir ya, di Islam tuh kalau kita udah mengikat perjanjian, kalau kita ingkari itu dosanya besar banget kan. Salah satu perjanjian yang nggak boleh diingkari itu apa? Perjanjian pernikahan. Nggak boleh, makanya hukumnya rajam sampai mati. Kalau ada yang mengkhianati tali perjanjian pernikahan itu, zina. Ya. Makanya tuh, makanya zina kalau seseorang itu masih suami istri itu dia harus dihukum mati, dirajam seluruh badan. Nah ini make sense loh bang, bayangkan ya. Kenapa kalau mencuri itu yang dipotong cuma tangan? Karena yang melakukan tangan. Jadi yang dihukum itu bukan roh tangannya. Kalau di Kristen kan roh tangannya yang dihukum. Si tangannya tetap aja masuk surga kan. Nah kalau di Islam itu enggak. Jadi yang berbuat itu yang mempertanggungjawabkan, yang menikmati yang mana tuh. Nah kenapa kalau berzina itu seluruh badan dihukum rajam? Karena seluruh badan menikmati perzinahan itu. Benar nggak? Betul. Make sense banget loh. Terus kenapa ini orangnya dipotong silang terus matanya dicongkel? Itu karena apa? Kejahatan dia itu selain dia membunuh, dia juga melakukan penculikan orang yang telah membantu dia. Makanya pengkhianatan dalam Islam itu tuh ada kata surah At-Taubah kan, perangilah mereka sampai tidak ada lagi fitnah. Karena mereka yang diperangi pada waktu itu tuh mereka pengkhianat. Rasulullah sudah bikin perjanjian Hudaybiyah kan, mereka khianati. Makanya kita kalau oten ini melanggar undang-undang, boleh kita hajar mereka, iya, boleh. Tapi di oten ini karena pengkhianatan mereka diselamatkan. Iya. Karena ini bang, cium kudus. Gara-gara cium kudus berkhianat, oten yang selamat. Yesus jadi korban. Cium maut itu ya, ciuman maut Yudas. Ini siapa? Ada Bang Jeru. Oh Bang Jeru. Kok banyak kali aku nang Bang Jeru. Biasanya sama-sama di roomnya Kak Ros. Sekarang udah nggak kenal lagi. Enggak, Bang Jeru kemarin banyak kali semua akunnya serasa udah aku follow semua kok, ini belum aku follow. Nih bang, menurut Abu Kilabah, tahu nggak dosa orang ini? Hukumannya sampai dibutakan, dibikin cacat, dibiarkan mati, tau nggak? Pertama mereka mencuri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedua mereka membunuh. Ketiga mereka murtad setelah keimanan mereka dan mereka memerangi Allah dan Rasulnya. Itu kan? Makanya memang boleh murtadin itu dibunuh kalau murtadin itu memerangi Islam. Serius. Makanya Ukraina sekarang dihajar sama Rusia ya. Memang pengkhianat semua isinya. Nah, itu yang terjadi dulu waktu aku kan belajar baca sejarah Turki Ottoman versus Armenian dulu yang 1,6 juta jiwa Armenian dibunuh itu. Memang itu tetap salah. Aku akui itu tetap salah. Aku sampai difilmkan itu kan. Aku nggak akan bela Turki Ottoman karena mereka menghabisi 1,6 juta orang Kristen, karena yang dibantai itu anak-anak juga. Anak-anak, perempuan-perempuan yang nggak bersalah, satu pemukiman itu dibunuh. Nah, itulah kataku,
kalau manusia itu sudah memulai perang itu ibarat gini loh bang, api kecil yang kita sulut besar itu kita sulit untuk padamkan, kita nggak bisa lagi salahkan. Kayak demo kemarin tuh kita nggak bisa salahkan siapa-siapa lagi, karena tuh kayak yang kecil jadi kita nggak bisa salahkan pendemonya, cuman tetap perilaku itu kita tahu mencuri itu tidak diizinkan gitu. Betul. Karena demo itu kan udah skala besar seperti itu, kita nggak bisa menyalahkan. Tetapi ketika orang mengaku beragama, tapi dia melakukan perbuatan seperti itu yang kita komentari sebenarnya. Nah itu, betul. Jingga muda, nggak lama lagi si Uni pun dicabuli juga sama si Mamat. Pertama, nampak kali kebencianmu kepada Nabi kami. Yang kedua, otakmu kotor kali loh bro. Kami lagi tidak membahas masalah perkelaminan loh. Gitu loh. Apa otak-otak ini nasi kelamin, selangkangan, itu aja bahasannya. Iya. Kenapa coba? Kami lagi nggak bahas tentang perkelaminan gitu. Kenapa kalian kok pikirannya perkelaminan? Gitu? Otak kalian terlalu kotor tau nggak sih? Kenapa nggak puas sama istrimu ya? Iya kah? Oh, ini ada Yonatan Nandar nih cerita. Cium batu, ain, baling-baling berzina, mencuri tetap masuk surga. Oh ya, kami yang namanya muslim itu walaupun berzina, mencuri, tetapi ketika kami tidak menyembah Tuhan selain Allah, maka pasti masuk surga. Tapi konsekuensinya, dosa yang pernah kami lakukan akan ada balasannya, tetap ada balasannya. Tetapi kami tidak kekal di neraka seperti kalian. Itu loh, teneh. Astagfirullah. Manjeru, apa kabar Manjeru? Alhamdulillah baik Uni, alhamdulillah baik. Uni mau aku poligami nggak ngikutin ajaran Mamat. Pertama, kau nggak pantas poligami. Burung kau nggak bisa hidup. Kau miskin, muka kau jelek. Bapak mama kau bukan dari golongan orang-orang benar. Nggak mungkin kau ada yang mau poligami sama kau. Dan yakin aku orang-orang kayak kau nih, mulut-mulut besar ini, jangankan wanita, nenek-nenek aja mungkin nggak mau jadi bini kau satu-satunya kayaknya. Nenek-nenek aja yang udah 60 umurnya nggak mau mungkin jadi bini kau satu-satunya gitu loh. Iya, kecuali kau kayak Bang Teguh, ganteng ya kan, pinter, baik. Jangankan istri dua, jadi bini ketiganya pun aku mau. Nggak kau kulup kau kayak risol basi, lutut kau goyang-goyang, muka kau buruk rupa, ketiak kau bau babi. Kau pula mau poligami. Nenekku aja nggak mau. Aku tawarkan nenekku ya. Aku telepon nenekku misalnya. Nek, mau nggak nek poligami sama Oten nek? Oh, dipijak kok sama nenekku ya. Kau tengok laki-laki muslim tuh. Ganteng-ganteng, baik-baik, bersih, Jumatan wangi. Kebayanglah kau tuh. Kau pemakan babi, pemakan anjing, cacing pita di mana-mana. Nggak bisa aku membayangkan. Nggak bisa aku membayangkan. Itu ya. Iya sini ku nikahin. Kan aku bilang kau Oten itu kebanyakan sakit kelamin karena burungnya kotor. Nih ku tunjukkan sama kau ya. Nih ya. Orang yang tidak bersunat itu berpotensi sakit sipilis sama penyakit HIV karena najisnya di situ. Aduh, aku kalau mau cerita ya, aku nih ya, aku tuh juga suka dunia medis ya. Jadi aku tuh tipikal orang yang dulu sebelum aku hamil tuh aku belajar. Jadi aku udah tahu tuh orang sunat-sunatan itu ya. Kau tau nggak, laki-laki yang tidak bersunat itu harus ditarik dulu panjang-panjang itu burungnya itu dibersihkan itu. Ada waktu untuk itu. Muncungnya. Gak kebayang aku. Ditarik muncungnya. Nah, mana kau kan baunya gak itu? sunat. Masih ada muncung. Bang, udah lah bang. Jijik aku bang. Aduh, jijik sumpah weh. Udah kencingnya netes di ujung, nggak dicuci lagi. Udah. Nggak diajarkan cebok. Makannya berdua lagi kan bang? Lengkap sudah penderitaanmu di dunia.
Aduh. Tau nggak kayak itu, kayak dulu kan aku kan kerja di kantor pelayaran kan bang, jadi bos aku tuh orang Surabaya, Cina Surabaya. Terus dia jadilah bos aku gitu kan, terus dia ngajakin lah kawan-kawanku makan B2 di Batam kan. Tuh nggak bang, masuk mereka pulang makan itu anyir baunya bang, anyirnya itu anyir beda sama ikan sama ayam gitu, beda anyirnya, anyir bau tai, bau kuping congek gitu. Di ubur-ubur nih apa agamanya nih, Islam atau Kristen? Halo? Jaringannya jelek. Turun gitu loh. Kau nggak ada perempuan Islam yang mau sama laki-laki berkulub. Iu, nauzubillah min dzalik, ya Allah. Jorok serius. Banyak penyakitnya itu. Apalagi kalian nggak pernah mandi. Mana ada Aku yang ajaran laki-laki mandi aja kalian? ngebayanginnya mual, ngebayanginnya. Iya. Mana yang perempuan ya? Itu. Jadi kenapa Uni mukanya hiper kayak Muhammad? Nah inilah emang otaknya emang seks aja orang ini. Kayaknya sering nonton bokep dia nih kayaknya. Oh takut Yesus, buka oh ini, Yesus. Bang. Iya. Oh Kayaknya kau Yesus sering nonton gitu ya bokep. filmnya. Iya, kayaknya kau sering nonton bokep ya. Kata si Kores, film bokep itu yang diteriakannya itu bukan Allahu Akbar, tapi nama Tuhan kau. Aku nggak kebayang lah. Tapi aku renungin ya, kenapa Allah siksa orang-orang kafir ini dengan makanan kayak zakum gitu loh. Zakum itu kan makanan yang kalau dia jatuh ke bumi itu rusak bumi karena dia busuk banget kan. Ternyata memang otot ini doyan yang busuk-busuk bang. Iya, doyan yang busuk-busuk. Itu. Naik ke sini, diskusi bagus-bagus. Kalau kau punya nyali, kalau nggak punya nyali, ada Bang Erik lagi nih. Bal, buka ini Bal, buka lagi Bal, ininya Bal, biar naikkan slot 3 lagi Bal. Biar rame aja nggak apa-apa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Biar nggak aku. wabarakatuh. Iqbal, Bang, tampar Adinda Bang tuh Bang. Bal, oh, Adinda. Dinda Abang nih nggak beres juga Bang. Tidur kayaknya nih. Tapi nggak tuh maghrib di sana ya tempat dia ya? Udah maghrib atau belum? Udah dari tadi di sini. Aku kan lagi nggak sholat. Tidur Ya, ya. otak mereka tuh kotor kali loh. Tengoklah otaknya Bang, tengoklah si Berle Mora ini. Saya sunat kobra Ripa, pasti kau akan lengket. Tengok Bang otaknya, emang otaknya otak pengen ngewong aja di otaknya ini. Ih, jijik aku. Orang Islam nggak kayak gitu loh. Orang Islam nggak ada kayak gitu loh. Kami kalau obrolan kami itu udah mulai kayak gitu tuh justru kami ilfil tau. Kalian otennya emang otaknya selengkongan aja ya. Soalnya Emang ini nih, penyembah iblis dari Tarsus. mereka itu iri. Mereka itu iri. Kalau ini kan ada 72 bidadari. Kalau mereka udah nggak kebagian, soalnya udah dibuat jatahin buat Tuhannya kalau oten-oten. Dari 16.000, 32 udah diambil jatahnya buat Tuhannya oten. Jadi mereka nggak kebagian lagi. Itu kan yang perawan Bang Jeru. Itu kan yang perawan. Yang PS-nya kan ada lagi. Oh, Ya, tinggal pesundalnya doang. Itu yang perawan. Wih, berarti Tuhannya oten lengkap ya? Lengkap. Yang satu Dia untuk perawan bapak, yang biasa satu sama dia ambil semua. Yang bukan perawan yang pesundal juga diambil sama otennya, yang sama perawan- Tuhannya. yang Waduh, otennya perawan- nggak kebagian. yang Oten perawan nggak untuk kebagian. bapak, Bang Jeru. Yang perawan untuk bapak. Yang perawan untuk bapak. Yang PS itu untuk si anak tadi. Oh. Ngeri. Enggak, aku cuma nanya ya di bilangan pasti 31 itu cara ngecek perawan sama jandanya gimana? Itu juga jadi misteri. Jadi misteri itu nih, jadi misteri itu. Gimana Kan Tuhannya caranya? sudah ini. Emang udah ada alat cek perawan ya zaman itu ya? Makanya kan Tuhannya kan perintahkan. Tapi ya, Ambil yang perawan, bunuh yang tidak perawan. Pertanyaannya ketika Tuhannya bilang gitu, ada nggak diajarkan tutorial membedakan mana perawan mana janda? Kalau di Bang kami itu Jeru nulis. namanya periksa kamar. Lah terus dibawa ke kamar dong. Periksa kamar namanya. Oh kan ada di polisi ya, di polisi itu ya deh ya.
di tentara, di aparat. Kenapa sih kalian mesti heran bagaimana ngecek perawannya Tuhannya Oten? Lah di Kejadian 8:21 aja Tuhannya berfirman dalam hati mereka bisa tulis kok. Iya. Jadi Tuhannya yang ngecekin gitu. Jadi memang Tuhannya itu karangan. Jadi nggak usah heran. Ya, maunya tuh mereka berhati-hati ya kan kalau Bang, mereka menyerang Bang, aku ngechat, Islam, Bang. pikir-pikir Manteku dulu. aku ngechat. Aku DM. Kalau tuh mau menyerang kami umat Islam, ya kalian harus mikir-mikir dulu, mikir panjang. Kalau dibalikkan bagaimana? Coba sakit nggak hati kalian? Sakit dong. Lebih pedih lagi kami kalau kami menghujat. Tapi kami tidak mau seperti itu. Justru kalian yang menantang kami, mau mancing kami untuk menghujat. Parah kalian. Kalian kalau kalah argumentasi, kalah dialog dan menyerang pribadi, Uniripa salah apa dari tadi dia bicara nggak ngomongin kalian? Kenapa ada yang nggak bisa buka aplikasi ini ya? Aku bisa kok nih pakai aplikasi itu aku. Belum update mungkin yang kayak kemarin aku. Aku kasih yang punya abang sama Bang Dio. Bang Dio minta, aku kasih. Bisa tuh. Kadang handphonenya tuh. Sandiaga, Uniriva penghujat, ya naiklah kau sini. Kau tunjukkan sama aku. Siapa yang... Iqbal, buka satu slot. Kalau nggak terpaksa, turunkan HP komito katanya. Ya mana lah bisa. Stadionnya ada aja. Lah. Bisa itu. Tapi harus matikan auto blokirnya. Oh, si hantu blau Iqbal ini. Dinda, aku telepon dulu. Hei Dinda. Tidur dia bang. Kayaknya tidur, jadi nggak balas. Woi, buka slot satu lagi, udah rame nih. Buka 2 lagi atau 3 lagi. Si hantu blau. Tidur kan? Hei Dinda, jangan marah-marah. Yang mau naik aja, bagus-bagus kita. Nggak usah aneh-aneh kalian itu. Nanti soalnya nyelekit nanti kalau aku balikin. Erik punya sunat gunting ujung aja. Apa ini? Sibir ini yang sosok baik kemarin ya? Ya, si Berni yang sosok baik kemarin kan, sosok baik pas mau diskusi, tahu-tahu penghujat juga nya. Emang mereka tuh emang nggak bisa menahan birahinya untuk menghujat, ya. Pada dasarnya penghujat, cuman pengen sosok baik gitu di awal, kayak serigala berbulu domba lah, ya kan? Silakan, Bang Erik lanjutlah dulu. Nggak ada, kalau ada Oten yang typing nanti ku jawab. Udah kalian di typing aja bawah. Islam udah hina, ngapain dihina? Setahu aku yang hina itu adalah Tuhan yang diseret, ditombak, ditelanjangi dan terkutuk. Nabi Muhammad tidak, bahkan Nabi Muhammad lebih tinggi kastanya di dalam buku Michael Hart, Tuhanmu nomor 3. Di mana letak kehinaannya Islam itu? Coba Nabi Muhammad aja dibandingkan Tuhanmu kalah Tuhanmu. Itu pula kau bilang hina. Silakan naik ke atas. Banyak loh kategorinya. Kalaupun kategorinya unik, kategori menyesatkan umat manusia unik. Kategori penyesatan. Tapi kalau Nomor kategori 1. menginsapkan dunia, ya Rasulullah nomor 1-nya. Kalau kategori penyesatkan nomor 1 Yesus. Yesus palsu. Astagfirullahaladzim. Kalian ini naik ke atas, gak berani kalian naik ke atas, takut kalian ya. Otaknya di bawah tuh cuma selangkangan aja dibahasnya. Sekte pro setan banyak berkeliaran di bawah, iya. Nggak ada mereka di bawah itu berani untuk naik ke atas. Oten-oten ini nggak berani untuk membela keyakinannya gitu loh. Padahal kita suruh mereka bertanya aja loh. Kita nggak suruh mereka menjelaskan agama mereka.
Saya cuma mau mereka tuh bertanya aja. Coba naik ke sini bertanya saja. Bertinyi siji. Kalau pakai akun biasa nggak bisa diakses, iya nggak bisa. Naik sini Nandar, monyong. Si Nandar ini naik sini nih. Bang Nandar nggak live kah dia? Dia katanya kalau nggak ada Mereka aku dia itu kan yang nggak di bisa bawah live. itu kan oten yang di bawah itu kan pada dasarnya mereka itu SDM rendah dan basic instingnya hanya pelampiasan birahi, hujatan untuk menutupi ketidakmengertian mereka, bahkan ketidakmengertian terhadap dirinya Keimpotenan sendiri. mereka adalah orang yang memuaskan birahi penghujatannya karena keimpotenan pengetahuannya, Bang. Betul, sepakat saya. Exactly. Jadi mereka itu harus membahas lendir karena itu tadi pengetahuannya impoten. Terereng. Ciri khas seorang pecundang itu kan ciri khas seorang pecundang itu kan satu, ya kan, hanya koar-koar di bawah, tidak berani ke atas. Karena apa? Karena mereka sadar kalau mereka tidak punya kuantitas maupun kualitas, sehingga untuk menyembunyikan kebodohan dan kebotolannya, maka satu-satunya jalan adalah bermain jari-jari untuk typing gitu loh. Hanya sekedar untuk menyembunyikan kebotolannya. Mereka masturbasi iman jadinya. Halo, Yonatan Nandar. Istilah baru nih. Iya, masturbasi iman. Mereka itu kan untuk menutupi keimpotenan ilmu pengetahuannya, mereka masturbasi iman memuaskan birahinya. Waalaikumsalam. Ini Monyong, apa kabar? kabar baik. Pasti kamu kangen sama aku kan? Assalamualaikum Kang. Itu Bohong kali. tolong ya buat teman-teman jangan panggil mata pisau, namanya si Robert, pengacara nggak laku. Iya. Dia itu. Nggak usah panggil mata pisau lah. Ya tolong ya buat teman-teman yang muslim jangan panggil mata pisau. Jadi nama dia dulu tuh PC the King. King itu nama dia, raja. Namanya itu Robert King. William Raja. PC the King itu karena namanya raja. Nggak tahu tuh kalau PC-nya itu apa. Kalau King itu kan nama dia. Masih ada nggak video-video si PC King itu untuk dikumpulkan penghujatan? Ada yang suka ngelepen YouTube itu pasti ada. Namanya Coba kan aku cek dulu Robert ya. William Raja. Itu kalau dilaporkan nanti suatu saat itu bisa jadi bukti loh. Karena suara Ya, itu nggak suaranya didustai identik. gitu. Coba aja lihat, suaranya Iya. itu identik. Iya, suara nggak bisa Suaranya ditipui. identik. Terus kan aku WhatsApp dia ya, WhatsApp di Robert William Raja. Nah, WhatsAppku itu dibikin story sama dia. Nah, memang itu dia. Sengaja aku WhatsApp dia kan. Nah, isi WhatsAppku itu dia publish di story TikTok. Yang antum publish si Robert pengacara itu. Iya. Ternyata yang publish dia, berarti dia beneran gitu. Beneran, makanya aku 100% kalau dia itu memang si Robert. Jadi tolong jangan panggil mata pisau, namanya Robert. Bilang aja Robert pengacara nggak laku, boleh lah. Atau Robert mulut lele, itu nggak apa-apa. Emang mulutnya kayak lele, coba aja lihat. Iya nggak Bang? Dia aku geram kali sama dia tuh. Jangan panggil ini. Kalau sama aku nggak mau debat ya. Aku jambak diterima ya, langsung nyetel lagu yang aku joget-joget itu. Waduh kata ini gimana mau diskusi ini, karena aku yang pertama kali membongkar itu tuh namanya Robert asli itu ya, 100% identik. Namanya Robert William Raja, dulu namanya PC the King. King itu kan nama dia, raja kan, Robert William Raja. Iya nih ada nih. Iya, pengacara nggak laku dia. Karena dia nggak laku, turun jadi ini dia rangkap jadi rental PS kan. Sekarang main PUBG mobil ada di laptop, ada di HP, main Mobile Legend ada di HP. Jadi orang udah jarang main PS karena jadi pengacara nggak laku, rental PS nggak laku. Akhirnya jadi penghujat. Kalau penghujat kan, wah dana dari mana-mana datang. Iya. Betul juga sih. Mereka tuh semakin pintar menghujat semakin itu.
semakin dapat duit, dapat donatur. Iya, si Bom juga bilang gitu. Aku pertama kalinya gini nih, yang ngasih tahu si Bom, Nandar, lawan tuh PC The King. Nah, yang mana tuh PC The King, Mbak Bom? Itu si mata pisau. Jadi ya, Iya ya, pas The King. Iya ini penghujat. dan Islam ya. Kalau apologet Islam itu saling menutupi satu sama lain ya. Tapi kalau Kristen itu saingan. Si Rudi nyerang yang ini, si Bom menyerang Edis. itu. Iya, nyerang Edis, nyerang siapa? Mereka itu berkelahi. Iya. Karena mereka tuh butuhnya duit. Aku buka akun ini, live ini pakai akun biasa nggak bisa nih. Ember. Jadi kalau ada Kalau outer nggak yang bisa IP mengakses, luar, ya kalau ada outer yang mengakses berarti mereka bukan pakai akun biasa atau mungkin mereka pakai akun luar negeri. bisa jadi. Tadi malam kami sampai 400. Ada otennya lagi 2 oten PA. Bom Silver, emang si Bom yang ngasih tahu kalau dia PC The King itu si Bom. Yang ngasih tahu si Robert itu si PC The King itu si Bom. Aku dikasih tahu sama si Bom. Makanya dia kalau aku live, ya kalau aku live itu nih ya sama si Robert itu dia nggak mau debat. Jadi muterin videoku yang joget-joget terus ada mokono kayak gitu kan. Dia nggak mau diskusi gantian, itu nggak mau. Gak mampu juga dia. Nggak ada ilmu. Si CP itu kayaknya hampir orang yang sama juga kayaknya. CP. Nggak, beda. Kalau CP beda. CP itu Chinese tuh. CP mah beda. Dia bukan si PC, bukan si Robert, beda. Orang yang beda. Si Ferguson udah mati ya. Jadi teman-teman aku mohon kerjasamanya ya yang nonton. Jangan panggil lagi mata pisau. Udah namanya jelas Robert. Ya. Kalau mau menghina dia ini aja Robert mulut lele, gitu aja. Jangan panggil mata pisau apa sih? Kalian membuat dia bagus aja namanya mata pisau. Mata pisau. Robert. Mata dubur ya. Kalau si Sair berdarah itu jangan panggil Sair berdarah, dubur berdarah guys. Kalian pun aneh nama penghujat kok dibagus-bagusin. Dubur berdarah namanya. Aku Dubur kadang lucu berdarah. lihat si Sair berdarah tuh pamerin buku banyak-banyak dibaca enggak. Tapi gak ngerti. Nggak ngerti apa yang dia ini. Kalau mau anggar-anggar pamer buku ya sama orang jaga ini. Si perpustakaan juga banyak. Iya. Si Saifuddin Ibrahim itu sebetulnya kalau dia mau sabar satu ya, kalau dia bisa mengendalikan emosi, dia ilmunya tinggi, dia Edis mah nggak ada apa-apanya, dia bisa berdalil apa, cuma dia itu satu kelemahannya, nggak bisa mengontrol emosi dan kurang bagus merangkai kata, itu aja. Saifuddin Ibrahim kalau dalil Quran, dalil hadis dia pinter dia. Cuma yaitu digesek sedikit langsung nyolot dia. Coba aja Udi aja kemarin, siapa Bang Juma nanya apa kemarin tuh ya, langsung kan nyolot dia kan, tidak ada nabi dari Arab, langsung tuh wow. Ngamuk dia kan. Dia nggak mau sebenarnya, dia cuma pengen nongkrong ada aku sebenarnya. Cuman karena Bang Zuma naik, semua naik, ngejar dia. Dia bilang kemarin, emang Abi pertama-tama dulu kan, emang Abi mau balik ke Islam lagi kalau nikah sama aku? Masalah agama gampang kata dia. Dia bilang gitu. Iya, nah jong kata aku, demi cinta aku rela. Ngeri ya gue. Tapi room ini paling rame loh. Iya Bang Jerusalem. Enggak lah, Bang Zuma sempet ini. Iya, tapi tadi Bang Nandar tuh bener loh. Aku pernah ngalamin sama Saifuddin Ibrahim di tempatnya FYP Crew. Memang betul yang Bang Nandar bilang itu. Jadi dia self pitch controlnya kurang.
gitu loh. Padahal sebenarnya kalau dari pengetahuan ya, dalil apa Quran dia lebih pakar ya, kemungkinan besar. Tapi ya itu, saya pernah bilang begini pada saat Dalil dia Al-Quran. menghujat gitu ya. Dalil Al-Quran nggak bisa diserang Menghujat juga sama dia, Islam. menyerang apa? Iya, dia lari ke Edward Minem. Saya cuma nyentil aja balas respon. Saya bilang, Abi ada dapat salam dari Saddam, sama pulang Abi, kata Saddam. Nggak apa-apa kok, di Cengkareng dijemput, nggak di Borgol. Ngamuk dia. Tur, kalau aku dibilangnya pulu sukuntur. Buluku suntur, nandar Ngamuk buluku dia. suntur, Dia itu satu aja nandar buluku kelemahannya. suntur. Nggak bisa ngontrol emosi. Seandainya dia bisa mengontrol emosi, sekarang kalau masalah dalil dan Iya. apa, dia itu jago. Emosinya, self controlnya masih kurang. Betul. Coba kalau dia ngontrol emosi, tinggal di ini aja diracik-racik untuk menghujat Islam itu hadis-hadis apa, dia pinter itu. Cuma ya itu dia itu kurang kreativitasnya. Atau mungkin dia udah lupa, Bang Nandar. Enggak, kalau dalil-dalil dia masih ingat. Atau Kalau mungkin dia kita- udah lupa. Masih kalau sering dalil- dia. masih ingat dia pakai dalil-dalil Quran, dia bisa, malahan mungkin lebih fasih dia daripada kita. Kalau maksudnya dalil-dalilnya ini Iya. Nggak, lagian percuma dia ngerti dalil itu, dia nggak bisa nyerang. Mau nyerang bagian apa dia? Dia nggak, apa yang mau diserang dia? Ya, Coba dia menyerang apa? ya nggak Dia ada. menyerang agama Islam dari dalil Atau Al-Quran mungkin dia apa? sadar. Iya, mungkin dia sadar juga kalau gue pakai ini, gue tahu, tapi gue pakai ini nggak ada celah gitu loh, nggak ada celah, dapet Iya, celahnya nggak ada gitu. celah. Kecuali Ya. dia setelah jadi Kristen Ada mampu celah. dia buktikan, oh ada ayat kontradiksi di Al-Quran. Ini dia nggak ngerti. Betul, Nggak ada celah memang. Sekarang coba nggak ada bandingkan ya. celah. Dia tahu, dia bisa baca, dia hafal, canggih lah. Tapi dia kenapa nggak menggunakan itu? Karena dia tahu tidak ada celah di situ. Betul betul. Makanya itu Bang, apa namanya? Coba perhatikan ya, segala hujatan Oten terhadap kita itu pasti ada counternya. Coba di misalnya Al-Hijr ayat ke-6 kan goblok Oten itu ya. Iya. Yang mengatakan Rasulullah tidak waras atau gila itu kan bukan umat Islam, bukan Kafir Allah. Quraisy, Orang kafir Quraisy. Nah, itu counternya di dalam Bible mereka sendiri. Yesus tidak waras lagi. Markus 3:21 ya. Iya, Markus Terus 3:21. itu juga Maryam 71 di counternya tuh kalau nggak salah ya, Bang Nandar, itu kan di setiap orang akan digarami dengan api. Setiap. Markus 9. Iya, ada itu. Markus 9 itu ayat. 949 Bang. Itu kan ada kata setiap di situ. Iya benar Bang Erik. Terus yang ini lagi yang di lubang hidung kita ini ada setannya. Ternyata setan yang ada di lubang hidung kita adalah Tuhan mereka. Ayub 27 nomor 3. Tapi gobloknya mereka Tuhannya itu jorok. gua heran ya. Mereka itu nggak tahu otaknya ditaruh di kerbau ditaruh di otak mereka atau gimana ya. Kadang masih aja Al-Hijr 6 ya. Kita mah gampang aja. Markus 3:21 itu udah beres. Isulah Kalau Nabi Muhammad, iya, kalau Nabi Muhammad kan dituduh oleh orang kafir. Ya, Yesus dituduh oleh keluarganya sendiri, gila. Bukan, Yesus itu gini, dia itu keluar, dia kan keluarganya dengar kalau dia dituduh gila, keluarganya terpengaruh, mau dijemput paksa. Bukan keluarganya duduk, keluarganya membenarkan bahwa ini orang emang ada dalam gangguan, mau dijemput. Intinya tuh keluarganya kan terpengaruh gitu loh. Maka itu dicurigai, kok bisa secara psikologis keluarga tertentu kalau ini anak gue dituduh gila, berarti bisa dong anak lu gila. Berarti emang keluarganya tuh kayak udah ngeliat kegilaan dari dia dulu, gitu. Paham nggak? Ini kalau aku dituduh nih abangmu gila deh, ya aku bilang nggak lah. Ya kan, aku tahu abangku normal. Tapi kalau aku, oh iya ya abangku gila, kejar kan. Oh berarti memang ada indikator abang aku dari kecil tuh udah ada gilanya gitu. Nah jadi di situ yang dicitrakan sama penulis Markus, seolah-olah kayak keluarga Yesus ini terpengaruh. Makanya dia mau diambil paksakan, mau dipasung kayaknya. Iya, terus Mau disuruh pulang. Tapi kan, Itu memang nggak ada. ketika Nabi Muhammad dikatakan gila kan dibela sama Allah di surat Al-Qalam ayat 2 tuh. Ah itu dia giliran Yesus nggak dibela sama Yesus papahnya. nggak dibela sama bapaknya. Berarti bener gila kayaknya. karena yang nulis bukan Tuhan itu, yang ngasih bukan Tuhan, itu pendapatnya si Markus sendiri, Matius sendiri.
Tapi gini bang, kalau Oten ini copy paste banget gitu loh. Contoh nih bang ya, coba bayangin ya, seluruh Oten gak tuh goblok otaknya ditaruh di pantat atau bagaimana ya? Bayangin. Iya bener serius. Nandar SPBU pertama, SPBU di tempat yang halal. Terus apa yang mau dipermasalahkan satu? Yang kedua ya, nuduh aku pekerja SPBU, oke lah nggak masalah. Tapi kalau memang bener ya, kan kalau kita ngaku-ngaku pengacara itu kok, itu pengacara gadungan itu bisa dilaporkan, itu jadi celah. Mereka bisa, apalagi si Robert itu pengacara dan banyak orang Kristen yang jadi pengacara. Kalau aku itu mengaku pengacara, OA-nya kan, kalau pengacara itu banyak OA ya, organisasi advokat. Aku jelas-jelas ya, kalau aku itu dari Peradi, organisasi advokatnya, karena organisasi advokat itu kan banyak, ada Peradi, ada Peradin, ada KAI dan lain sebagainya, banyak tuh ya. Kalau aku jelas dari Peradi, kantor pusatnya itu di Selipi, Jakarta Barat, bisa dicek sendiri. Nah, kalau memang aku bukan, bisa justru mereka bisa melaporkan loh, ya kan? Dari kalangan Peradi sendiri, kalau Nandar ini pengacara palsu, wah bisa gitu ya, itu jadi celah. Mereka menuduh aku SPBU dulu ya, menuduh aku rumahku kebakaran, sampai Yusuf PI minta nomor rekeningku. Bang Nandar, aku mau galang donasi katanya. Dah buat apa? Ini rumah Bang Nandar kebakaran untuk meringankan beban. Kalau aku memang niat nipu ya, ya Ustaz, rumahku kebakaran, tolong galang donasi, karena aku nggak mau mendapatkan rezeki yang haram ya. Ustaz, itu bohong, itu fitnah, itu Oten. Kata aku, ini Oten ini memang otaknya ditaruh di pantat. Masa rumahku kebakaran, SPBU, percaya aja. Makanya ke teman-teman muslim juga harus copy paste. Copy paste-nya si mata pisau jangan disebut mata pisau, sebut aja Robert mulut lele gitu. Jangan, mereka aja bisa copy paste secara berjamaah dan serempak, masa kita dikasih tahu namanya Robert lele masih aja mata pisau, mata pisau. Nggak usah, itu terlalu bagus nama. Panggil aja Robert lele. Gitu ya. Terima kasih. Iya, Robert lele gitu ya. Oke. Iya, masa aku takjil gitu kan, Robert lele, Robert takjil Lele, gitu. Robert Lele, lawyer Panadol gitu ya. Kalau wartawan kan wartawan bodrek. Kalau Si Yuli lawyer, tukang lawyer pansos. Panadol. Kalau si Yuli tukang pansos, ya, Yuli tukang pansos. Apa nih Yuli pansos? Itu tukang Dia pansos pansos dia. kemana-mana dia. Iya. Kemana-mana pansos. Oh, Lagi pengen terkenal dia. Iya. Dia tuh masuk ke room Lisa gitu. Karena dia pengen ini, pengen mendompleng Star Syndrome. pengen terkenal dia itu. Pengen terkenal, pengen apa? Satu pengen terkenal, yang kedua pengen jadi apologet, tapi kemampuan nggak ada. Nah, dia ngajak aku malam ini di Superboy. Aku tolak, kenapa? Tadinya aku mau iyain, cuman dia pernah bilang gini, lihat aja si nenek gayung itu, nanti kalau naik ke Superboy dia bakalan pasti keluar langsung. Ah, berarti dia merencanakan sesuatu dong. Nah, Superboy itu yang ngatain aku LONTE depan orang. Coba bayangkan, Bang Zuma aja yang tidak punya masalah pribadi sama Superboy itu dibikin kalah. Apalagi gue yang emang udah anjing-anjingan dari awal sama dia, kayak anjing itu, tahu aku tuh, dia kan Oten, ngakunya ateis tapi Oten. Nah, otomatis aku tahu nih punya rencana busuk nih. Lagi pula misalnya kalau aku mau dicurangin, minimal pendeta lawan aku. Ini si Yuli Kopla, bukan siapa-siapa, mau ngelawan aku. Kecuali dia pendeta, barulah ada harga diri lah aku sedikit ya. Dicurangin pun nggak inilah. Tapi udahlah, bukan apologet, bukan siapa-siapa, nggak ngerti apa-apa. Aku tahu itu, dia udah bilang di komanya, lihat aja nanti kalau si nenek gayung itu naik pasti langsung turun katanya. Dia udah punya rencana. Iya. Bisa diendus itu ada rencana busuk gitu kalau gitu. Ya, Jangan dia udah mau bilang nih, gitu. Jangan mau. Aku ada Jangan videonya kok dia ngomong gitu. Aku ada video dia ngomong gitu. Jangan mau terpancing nih. Sama Enggak lah. kayak si Aku Abu enggak Hadid, ini. inget nggak? Abu Hadid ditantang sama syair berdarah. Terus kan dia ke Uni, Bubur ke berdarah. teman-teman yang lain minta pendapat dulu kan? Ingat nggak? Ke Uni juga
Nah kan di cancel. Gini kan. loh, Bang. Itu Gini loh, saya Bang. salut sih, saya salut, acung jempol itu sama Bu Adi. Gini loh, aku tidak akan kehilangan integritas ketika aku nggak mau debat sama si Yuli. Pertama, dia bukan pendeta, dia bukan apologet, dia juga siapa sih, dia baru juga muncul kemarin sore. Nah yang kedua, aku ajak dia di Komal Oten, Kak Hana sama Tante Mary, dia nggak berani. Berarti dia punya rencana busuk sama si Superboy ini. Ya udah, orang Bang Zuma aja Iya. dicurangin kok, kita lihat itu nyata kali kok Iya, Bang iya. Zuma dicurangin kok. Orang bodoh juga tahu kalau itu dicurangin. Jadi ngapain gitu loh, nggak ada pentingnya juga gitu loh. Kecuali pendeta, kalau pendeta Ibu Dita Wahyu misalnya gue jabanin, serius. Tapi pendeta Superboy bukan, itu sampah. berilmu juga enggak. Iya, dia yang nentuin, dia yang bikin aturan, dia pula ngakunya dosen tapi enggak terbukti dia dosen kok. Dia oten nyamar kok, cuman pengen dapat duit aja. Berakhir sudah diskusi dan debat para apologet Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari permutatan yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris-misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini, terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.